Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Syaifah di Bincang Kecantikan. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dan juga tentunya di sini di Bincang Kecantikan hari ini kita akan membahas seputar dengan kecantikan. Nah, hari ini saya sudah hadir bintang tamu saya dan juga narasumber saya hari ini sudah Dr. Fitri dari Bening Klinik. Halo Dok. Halo, Dokter, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Dok baik ya. sekali. Oke. Mungkin Dokter boleh sapa dulu Tribuners di rumah Dok. Halo Tribuners Lampung, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Oke. Nah, Dok, hari ini kita akan membawakan tema dan juga tentunya kita akan ngobrol-ngobrol nih Dok seputar tentang kecantikan. Yang mana ini tuh awam banget dan juga ini tuh basic banget Dok, tapi nggak banyak orang tahu. Nah, Dr. Fitria ini sudah menyempatkan waktunya hadir Tribuners dan akan menemani kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk Tribuners jangan kemana-mana, tetap saksikan dari awal sampai dengan akhir kalau Tribuners pengen tahu tentang cara tips menjaga dan juga merawat skin barrier ya Dok ya. Nah, untuk Dr. Fitria boleh jelaskan untuk awalnya ini sebelum kita memasuki tips-tipsnya nih Dok, karena aku sendiri pun ini masih agak awam nih Dok tentang hal ini. Mungkin dokter boleh jelaskan apa sih Dok skin barrier itu? Baik, terima kasih Mbak Husnul ya untuk waktunya, untuk kesempatannya. Sebenarnya senang banget ya bisa diundang dari Tribun untuk ngejelasin ke semua perempuan tentang skin barrier. Sebenarnya pentingnya, manfaatnya, dan gimana sih tipsnya, cara-caranya untuk merawat skin barrier itu sendiri. Tapi memang kebanyakan orang-orang itu ataupun semua perempuan itu memang kadang kurang paham ya tentang skin barrier sendiri itu apa gitu, karena sekarang lagi banyak produk-produk yang mengatasnamakan ini tuh bagus tuh skin barrier, padahal kan kita sendiri juga tuh sebenarnya nggak tahu skin barrier sendiri itu apa gitu. Jadi sebenarnya skin barrier itu adalah lapisan kulit kita yang paling luar. Fungsinya itu sendiri untuk apa? Untuk memproteksi dari banyak zat kimia, paparan sinar UV untuk segala macam ya. Itu fungsinya adalah untuk memproteksi gitu. Itu adalah skin barrier. Jadi kalau yang ditanya skin barrier itu apa? Skin barrier itu adalah lapisan kulit paling luar. Dia untuk berfungsi sebagai proteksi kulit, sepertinya itu dari skin barrier itu sendiri. Jadi sebenarnya pengertian skin barrier itu memang lapisan kulit yang paling luar ya, dan bukan suatu permasalahan kulit ya. Beda jadi ya. Karena memang banyak di beberapa jenis skincare mungkin kita menemukan ini baik banget untuk skin barrier. Jadi mungkin aku sendiri dan Tribuners di rumah ada yang salah kaprah skin barrier ini Dok. Nah, untuk kita kulik lebih dalam nih Dok tentang skin barrier ini. Nah, apa sih Dok dan di mana saja skin barrier ini letaknya di wajah kita ini gitu? Jadi skin barrier itu kan adalah lapisan kulit paling luar ya. Jadi kalau ditanya letaknya, dia letaknya ada di seluruh wajah. Ini benar-benar di pipi kita ini ya, Dok, di area di dahi, di hidung, ya harus di dagu, di atas bibir, pokoknya semua di wajah kita itu adalah lapisan skin barrier kita, lapisan kulit paling luar kita gitu. Itu adalah letaknya sih kalau ditanya ya. Nah, kalau misalkan nih Dok, kita tidak menjaga skin barrier kita atau lapisan kulit paling luar nih Dok, apa sih Dok yang akan terjadi? Oke, sebenarnya kalaupun kalau ditanya apa yang akan terjadi pada skin barrier kita gitu, jadi sebenarnya yang merusak, kita yang bicara merusak dulu ya, sebenarnya yang merusak skin barrier kita tuh sebenarnya banyak ya, bisa jadi dari zat-zat kimia. Sedangkan zat kimia kan banyak banget ya, bisa dari kandungan skincare, terus habis itu makanan yang kita konsumsi itu juga kan mempengaruhi skin barrier kita loh gitu. Terus habis itu aktivitas kita sehari-hari ya, begadang, terus kemungkinan kita konsumsi kafein terlalu berlebih, terus habis itu kadang kita begadang tuh pasti kadang suka makan junk food atau segala macam, itu juga pengaruh. Terus dengan kita tuh kadang suka salah maksudnya merawat diri kita ya gitu, kayak misalkan kita kebanyakan
aktivitas di luar tapi tidak menggunakan sunscreen ataupun tabir surya, itu kan bisa merusak skin barrier gitu. Dan juga pastinya menyepelekan sih dok ya, kayak kita nih mungkin di ruangan AC kan nggak AC. usah deh pakai sunscreen gitu Iya, ya, Dok, ya. tapi padahal penting Tapi itu itu kan penting banget ya, Dok, ya. gitu, karena kan tetap aja ya kita kan maksudnya di luar ruangan gitu, walaupun kita berada di AC gitu, tapi tetap aja itu kan bisa mempengaruhi rusaknya skin barrier, apalagi AC loh. AC kan dia kan bisa merusak karena kan suhunya segala macam kan bisa. Dan juga apalagi kan skin barrier itu lapisan terluar. Jadi kalau memang aku pun sendiri kayak kerja di tempat AC, kalau nggak pakai sunscreen itu rasanya kayak kering banget Kering gitu ya banget, dok ya. iya, bener banget. Jadi selain harus pakai skincare, yang dokter sarankan gitu untuk Tribuners di rumah itu pakai apa sih dok untuk menjaga Oke, skin barrier? jadi kalau untuk menjaga tips ya, sebenarnya tips untuk menjaga skin barrier itu sebenarnya banyak banget. Yang pertama pasti kita harus hindari faktor resikonya tadi ya. Yang pertama dari penggunaan bahan kimia yang terlalu banyak berlebih, terus habis itu penggunaan skincare yang kurang pas atau tidak sesuai dengan kebutuhan kulitnya, tidak menggunakan tabir surya, begadang dan aktivitas yang kayak di luar, terus banyak tidak sesuai ya istilahnya ya, maksudnya Mungkin banyak. runtunan skincare juga berpengaruh nggak sih dok? Ya, turun-turun skincare itu tadi ya saya bilang, maksudnya penggunaan skincare yang terlalu berlebih ya. Oke. Itu maksudnya ke sana gitu sih. Hindari faktor resiko. Terus untuk gimana sih cara ngerawatnya? Sebenarnya cara ngerawat skin barrier kita tuh mudah sekali. Yang pertama, pakai sunscreen tuh wajib ya. Sunscreen tuh kan sekarang banyak banget. Yang penting sesuai sama kondisi wajahnya aja gitu. Misalnya wajah banyak berminyak, kita cari skincare sunscreen yang untuk kulit berminyak. Sekarang kan banyak ya. Untuk kulit kering ya pakainya untuk kulit kering. Itu dari sunscreen. Terus habis itu kita bisa pakai tambahan-tambahan lain sebenarnya ya. Kalau misalkan kita butuh moisturizer ya boleh. Apalagi sekarang itu kan banyak banget kandungan yang mengatasnamakan kayak niacinamide, hyaluron ya. Maaf saya singgung sedikit, tapi kan kadang sekarang banyak banget ya. Sebenarnya boleh kita pakai, ataupun yang lagi hits sekarang tuh retinol. Sebenarnya retinol itu bagus sebenarnya untuk menjaga skin barrier. Itu juga bagus. Cuman ya itu harus sesuai sama kondisi wajah kita, itu sih tipsnya. Nah, untuk Tribuners bisa mengetahui nih dok, apa yang mereka butuhkan dan wajah mereka itu membutuhkan skincare yang mengandung apa saja gitu, itu mereka tahunya dari mana tuh dok? Yang penting intinya dari skin barrier adalah lapisan kulit paling luar ya. Kalau misalkan memang kita, soalnya setiap kondisi wajah orang beda-beda ya, ada yang dia sudah ada masalah kulitnya seperti akne ataupun jerawat ya, terus habis itu kulit skar ataupun bopeng ya kan, maksudnya kalau ini bopeng itu kan sudah mengalami masalah ya gitu, sudah mengalami. Jadi kita atasi dulu masalah kulitnya gitu. Kalau misalkan masalah kulitnya kayak untuk bopeng atau skar, kita cari solusi, bisa dengan ataupun datang ke dokter ataupun ke klinik terdekat, atau kita cari skincare yang fungsinya untuk bopengnya atau untuk skarnya, itu bisa kan. Sekarang juga udah mulai banyak tuh ada beberapa jenis produk yang fungsinya untuk bopeng ataupun untuk skarnya gitu. Sekarang kan banyak ya, itu bisa dari situ. Untuk acne juga bisa tuh untuk yang kayak gitu tuh ya. Jadi kalau ditanya sebenarnya kandungan apa dulu, kita tahu dulu masalah kulit kita tuh apa gitu sih sebenarnya. Berarti kembali lagi ke kulit wajah dan juga problem di kulit di orang kulit ya, Dok, masing-masing gitu, karena nggak semuanya sama kan. Jadi nggak bisa kita maksudnya harus ini enggak ya. gitu. Nah, gimana dok kalau dokter menemukan pasien atau Tribuners di rumah tuh yang kayak mencocok logikan gitu, kayak misalkan nih dia baru mencoba suatu skincare tapi langsung jerawatan atau langsung mengelupas kulitnya atau langsung ini, nah dia langsung mengecap kayak wah ini kayaknya nggak cocok nih. Itu bisa nggak sih dok? Nah kan boleh. Itu bisa nggak sih dok kita jadikan sebagai acuan kita mengetahui skin barrier kita gitu, atau memang itu efek dari skincare yang memang masih dalam prosesnya gitu dok, gitu gimana tuh? Boleh. Itu pertanyaannya banyak banget ya. Kadang orang ke klinik juga ataupun datang ke konsultasi dokter ataupun lewat online atau segala itu tuh pertanyaan hampir semua perempuan ya. Oke. Sebenarnya kalau misalkan kita kayak mencocok logikan atau kan namanya ya aku bilang lagi skincare kan banyak ya, kita kan juga namanya perempuan tuh pengen cari yang terbaik untuk diri kita sendiri kan gitu ya. Jadi sebenarnya itu nggak apa-apa, maksudnya boleh aja selagi skincare yang kita pakai itu masih cocok. Maksudnya masih cocok itu dalam artian yang pertama ya, dia tidak menimbulkan keluhan apapun kayak jerawatan, beruntusan, itu kan berarti menimbulkan masalah. Berarti skincare yang kita pakai nggak cocok dong gitu, berarti kurang pas dong atau berarti kurang sesuai dong gitu. Tapi kalau dia
dia terus ada lagi yang dia menyebabkan apa pengelupasan, iritasi, merah gitu. Itu kadangan juga ada di beberapa skincare yang menyebabkan kayak gitu. Cuman kadangan kalau kasusnya wajahnya sensitif itu kadangan perlu konsultasi ya, perlu konsultasikan ke dokter. Cuman kalau misalkan memang wajah sensitif terus tidak menimbulkan keluhan yang kayak berujung panjang, kayak keluhan beruntusan, jerawatan terlalu panjang, terus pengelupasan, dia nggak ada keluhan kayak gitu, berarti baik-baik aja. Berarti skincare yang dia pakai cocok-cocok aja. Boleh. Tapi apa pendapat dokter yang mengatakan ada beberapa orang yang berstatement nih dok, gitu kan ya, itu nggak apa-apa mengelupas dan berjerawat gitu, itu tuh proses dari skincare-nya lagi bereaksi atau karena memang wajah kamu berjerawat atau bermasalah, jadi dia tuh mendeteksi gitu loh. Atau Itu detox ya orangnya detox, karena kan ngedetox dengan gak cocok kan beda tipis ya dok ya. Nah itu sebenarnya kalau misalkan di dalam, maksudnya nggak di dalam dunia estetika aja ya, maksudnya di dunia dokter kulit atau sama dari medis pun dia tidak ada proses detox, itu sebenarnya tidak ada gitu. Kalau dia menimbulkan keluhan kayak jerawatan atau malah beruntusan, pengelupasan segala macam, itu berarti memang dia sudah tidak sesuai gitu. Jadi itu harus kita hentikan dari awal gitu, bukan malah kita lanjutin. Itu harus ditekankan ya, maksudnya kebanyakan perempuan ya itu yang kata Mbak tadi, apalagi sekarang banyak jualan ya yang kayak gitu-gitu tuh banyak yang mengatasnamakan nggak apa-apa, itu proses sementara, nanti jadinya bagus. Tidak, itu tuh dari awal sudah menimbulkan keluhan gitu. Dia memang tidak pas atau tidak sesuai sama kondisi wajahnya, jadi harus kita cut dari awal gitu. Di Tribuners ini edukasi banget ya. Iya, terutama bagi perempuan ya, karena tuh banyak banget yang ke klinik tuh belum dengan keluhan yang sama. Nah, semuanya ini sama. mungkin ini buat Tribuners yang mungkin belum sempat ke klinik dan juga konsul dengan dokter, dengan adanya tayangan kita dan hari ini Dokter Fitri di sini tuh mudah-mudahan bisa mengedukasi Tribuners ya dok ya gitu. Dan apalagi tentang skin barrier ini yang nggak banyak banget orang tahu. Dan tadi kita sudah dengerin juga Dokter Fitri kan gimana sih cara dan tips menjaganya, walaupun kita belum bongkar semua ya dok ya. Nah tapi ini dok, bisa nggak sih dok jelasin kayak faktor eksternal dan juga internalnya gitu untuk menjaga skin barrier ini gitu kan. Tadi kan faktornya kita udah dokter sebutin kan, dari faktor eksternal tuh kayak dari pola makan, pola tidur, terus juga olahraga dan sebagainya. Kalau internalnya tuh gimana? Kalau internal itu lebih ke cenderung hormonal ya. Biasanya hormonal, biasanya pada tergantung sih kasus-kasusnya. Biasanya remaja juga sudah mengalami keluhannya, itu biasanya kelari ke hormonal. Kalau eksternal ya itu saya tadi sebutkan tadi ya, ada faktor zat kimia, terus pola gaya hidup, pola makan, begadang segala macam, itu kan masuk ke faktor eksternal. Kalau faktor internalnya salah satunya hormonal, sedangkan hormonal itu kan sulit banget kita hindari ya. Namanya biasanya hormon, kita hormonnya suka naik turun, apalagi pada remaja ataupun pada usia sekitar mau menopause ya kan, ibu-ibu itu juga kan hormonnya sudah berubah. Biasanya kita atasinya dari faktor eksternal gitu. Biasanya kalau dari ke klinik ataupun dari ya solusi dari estetika ataupun dokter klinik, biasanya kita akan mengawalinya pakai mengurangi dari faktor eksternalnya, bukan dari faktor internalnya. Biasanya sih gitu. Oke, dari situ ya dok. Ada nggak sih dok perbedaan skin barrier remaja dengan yang dokter bilang kulit menuju menopause itu tadi dok? Banyak banget. Perbedaan itu banyak banget ya sebenarnya. Biasanya kalau untuk remaja itu kulitnya tuh masih bagus ya. Kalau kita bilang tuh masih bagus. Soalnya kalau udah menopause ataupun udah usia 35 ke atas ya, mau saya bilang usia, karena memang kita tuh kan mau kulit ataupun manusia gitu kan dibagi ya, kita dibagi tahapan gitu. Ada yang dia remaja, pre-remaja, ketika ataupun lansia atau menjelang itu kan, lansia itu tadi ya itu salah satunya menopause. Jadi perbedaannya banyak banget gitu. Kalau ditanya secara general pasti ada perbedaannya ya gitu, pasti ada perbedaannya. Cuman yang harus ditekankan adalah gimana cara taunya kulit saya itu masih bagus atau tidak. Yang pertama, dia tidak mengalami keluhan sih biasanya keluhan. Keluhannya itu kayak akne ataupun beruntusan jerawatan, terus atau tidak kayak komedo, penumpukan komedo terlalu berlebih, itu sih salah satu masalah ya, karena dia akan menjadi jerawat. Terus habis itu yang salah sering banget kita lakukan ketemu pada wanita mau lanjut usia atau mau menopause itu adalah kasus flek ya. Itu tuh banyak banget, itu kan pengaruh dari faktor eksternal sama internal yang saya sebutkan tadi ya. Itu sih gitu,
cara taunya dia bagus apa enggak. Kalau misalkan dia muncul keluhan yang saya sebutin tadi, berarti dia sudah harus diperbaiki gitu. Cuman kalau tidak ada, apa salahnya kita merawat aja ya. Merawat kan yang saya bilangin tadi ya, salah satunya cari skincare yang sesuai kondisi wajahnya gitu kan, bisa kandungan yang mana sesuai aja sama kondisi wajahnya gitu. Tapi ada beberapa kasus kan dok, ini terjadi gitu kan ya. Apa namanya, dia masih muda banget nih dok, masih remaja tapi sudah timbul flek hitam. Nah itu bagaimana ya, dok? Bisa jadi itu banyak sih biasanya, tapi jarang ya ketika usia. Tapi flek hitamnya nggak banyak, kayak cuma bintik-bintik gitu. Oh ya, nah, biasanya itu tanda lahir atau memang flek hitam? Itu biasanya beda juga ya, antara bintik-bintik hitam, flek, dan kadang kan orang itu tuh bilangnya itu tuh flek, berarti kita larinya ke kasus ya ini ya, bukan lagi masalah ke skin barrier, berarti itu tuh sudah masalah ke kasus atau masalah kulit gitu. Ada yang Mbak bilang tadi, dia tuh pada usia remaja sudah muncul bintik-bintik hitam, sebenarnya bintik hitam, dark spot, terus habis itu flek itu sebagian besar tuh masuk ke melasma ya. Kalau kita bilang tuh masih ke melasma, cuman melasma itu kan besar sekali gitu, apa namanya bahasanya gitu. Jadi kita bagi-bagi lagi gitu. Yang kalau biasanya remaja kita sebutnya tuh freckles ya. Jadi bukan flek gitu. Jadi kadang kan orang tuh beda, flek itu yang apa gitu, freckles itu yang seperti apa. Kadang-kadang orang nggak ngerti ya yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau untuk remaja biasanya lebih cenderung ke freckles, bukan flek. Kalau flek itu biasanya ketika memang udah lanjut usia kayak umur 30 tahun ke atas, ataupun kita tuh jarang merawat skin barriernya, memang udah rusak ya dari awal, mungkin kita tidak tahu ya, tidak dijaga, kan akhirnya menimbulkan flek gitu. Itu biasanya dari usia ya. Dari usia juga ya dok ya. Nah kalau freckles ini kan, kalau dulu kita tuh menjadi suatu ketakutan dok, freckles ini, karena kita nggak tahu kalau ini freckles, karena kita takutnya kayak wah apa gue udah mulai tua nih ya gitu, kenapa kulit gue udah mulai rusak, makanya kok udah flek hitamnya udah muncul. Ternyata memang kalau di remaja itu freckles ya dok. Dan juga freckles ini Tribuners jadi tren banget nih dok sekarang. Nggak hanya untuk dari look makeup aja, tapi banyak sekali orang bahkan dari luar negeri itu untuk berbondong-bondong tuh menciptakan apa namanya freckles ini ya dok ya. Memang kalau perbedaannya freckles ini munculnya disebabkan kenapa sih dok? Kalau freckles itu biasanya kalau remaja gitu, tapi balik lagi ke orangnya masing-masing ya, ke gaya hidup yang saya jelasin sebelumnya tadi, itu tergantung dari sana juga kan. Tapi kebanyakan kalau remaja itu ya biasanya salah skincare gitu. Remaja karena saking banyaknya ini kan pasti tujuan utamanya apa, kalau orang yang jualan skincare itu pasti kan tujuannya ke remaja gitu, bukan kadang-kadang ke yang usia lebih lanjut, itu kadang-kadang jarang ya, pasti remaja karena salah skincare. Jadi dia muncul bintik hitam. Mungkin mereka tidak sadar, oh ini nih gitu. Terus habis itu yang kedua hormonal, dan yang ketiga genetik. Biasanya genetik itu yang paling sering gitu. Cuman kalau misalkan genetiknya tidak, terus habis itu kayak dari hormonal biasanya baik-baik aja gitu kan. Maksudnya hormonal itu kayak penyakit hormonal banyak ya gitu kan, atau autoimun dan segala macam yang mempengaruhi hormon itu banyak banget. Terus ya itu salah skincare. Jadi memang freckles ini itu bisa disebabkan karena salah skincare ya. Freckles, flek, acne itu kadang-kadang memang karena salah skincare. Ya balik lagi, karena skin barrier kita tuh udah salah dari awal gitu. Balik lagi ke sana. Nah dok, kalau kita untuk lagi-lagi nih dok, untuk menjaga skin barrier kita itu ada nggak sih runtunan skincare yang memang kita perlukan gitu dok? Ya, untuk keruntunannya, maksudnya balik lagi ke saya bilang kondisi setiap orang itu beda-beda, setiap wajah juga beda-beda, jadi nggak bisa kalau kita kulit normal dulu nih dok. Oke, kita bicara untuk kulit normal ya, jadi dia tidak kering, tidak apa. Yang paling penting adalah pas kita facial wash dulu ya, atau cuci muka, itu penting banget ya. Misalnya kita dari luar, dari mana gitu, itu facial wash. Misalkan kalau untuk kulit normal suka make up, kita tuh kadang-kadang nggak pakai double cleansing ya. Double cleansing, pasti Mbak suka kelewatan ya, karena kan suka make up ya. Itu kan kalian nyepelin gitu loh, udah kayak udah bersih gitu loh. Tapi sebenarnya enggak. Memang kadang kan make up itu kan ya make up ya, ada foundation segala macam, itu kan bisa menyumbat ke pori-pori. Jadi kalau misalkan kita nggak double cleansing ya tetap aja salah ya, itu dari double cleansing. Terus penggunaan toner ataupun penggunaan yang bersifat exfoliate ataupun penyegar itu sebenarnya boleh, cuman di beberapa kasus kayak kemerahan iritasi biasanya jarang digunakan ya gitu. Terus habis itu sunscreen, itu sih yang paling penting itu sunscreen ya. Terus baru ya kayak misalkan rutinnya serum atau segala macam itu boleh. Itu tambahan ya untuk kulit normal gitu. Jadi memang beda-beda gitu ya dok ya, setiap perawatan kulit berakne, terus juga apa namanya berminyak, normal
gitu banyak banget ya memang jenis-jenis kulit apa namanya masyarakat gitu Iya. ya. Nah Perempuan terutama perempuan tuh terutama. susah. Nah dok, terus kalau misalkan tadi tuh dok, kita kan udah ke skin barrier. Nah kalau misalkan nggak menjaga dan nggak merawat skin barrier yang rusak itu, contohnya seperti apa dok? Oke, kalau untuk sebenarnya kita pun bisa mendeteksi dini kapan skin barrier kita tuh rusak ya. Yang pertama itu sudah muncul tanda, yang pertama itu kasar ataupun kulitnya sudah tidak halus. Itu tuh biasanya skin barrier kita sudah mulai terganggu. Terus yang kedua sudah ada tanda proses pengelupasan ataupun iritasi ya. Iritasi itu bisa kemerahan ataupun dia kayak pengelupasan tadi, itu salah satu tanda iritasi. Terus yang ketiga dia menimbulkan masalah kayak akne gitu, salah satunya. Itu tanda-tanda deteksi dini skin barrier kita itu sudah bermasalah atau tidak. Kalau misalkan tidak ya itu tadi, maksudnya dia baik-baik aja, baik-baik aja gitu ya dok ya. Tapi gimana kalau misalkan ada kasus dari Tribuners di rumah yang mungkin pernah salah pemakaian skincare, tapi dia nggak jerawatan nih dok, tapi dia meninggalkan kayak flek dan juga mungkin bekas apa ya dok, bukan bopeng sih, kayak kemerahan gitu dok. Nah itu bisa hilang nggak sih dok? Bisa semua ya, yang penting dia harus ditangani lebih awal ya gitu. Bisa dari aku balik lagi dari skincare yang sesuai gitu. Makanya kadang kalau sudah nimbul keluhan, saran sih lebih baik konsultasikan ke dokter aja ya dok ya. Jadi daripada kita iya bingung dan juga capek-capek untuk coba-coba ini semua jenis skincare kita coba dan pada akhirnya itu nggak cocok Tribuners. Jadi memang lebih disarankan itu untuk konsultasi dengan dokter. Nah dan ini kita akan masuk ke treatmentnya dok. Nah ada nggak sih dok treatment untuk pemula dan juga untuk Tribuners itu bisa menjaga skin barriernya gitu dok di Bening Klinik sendiri, ataupun dokter punya saran khusus untuk Tribuners yang pengen perawatan di rumah gitu? Sebenarnya untuk banyak banget sih ya. Untuk dari treatment itu sebenarnya banyak banget. Apalagi datang ke Bening Klinik itu udah banyak banget. Banyak banget ya dok pilihannya. Banyak pilihannya karena yang pertama laser sendiri kita tuh banyak banget ya, lasernya tuh banyak banget, canggih juga kan. Terus jadi bisa disesuaikan sama kondisi wajah masing-masing. Terus habis itu dari skincare kita juga kan tuh banyak ya, dan disesuaikan sama kondisi kulit gitu. Jadi bisa aja langsung datang ke klinik ya kalau dari Bening treatmentnya. Terus untuk yang perawatan di rumah, untuk perawatan khusus kalau misalkan dia ada masalah, atasi dulu yang masalahnya tadi ya, kayak aknenya harus kita atasi, ataupun dari scarnya atau bopengnya harus kita atasi, fleknya harus kita atasi gitu sih. Cara ngatasinnya gimana? Balik lagi ke skincare yang kalian pakai. Kalau misalkan skincare kalian cocok ya nggak apa-apa, lanjutin aja gitu, boleh. Nah kalau tips dari dokter untuk merawat skin barrier di rumah bagaimana nih dok? Untuk kulit normal ya, soalnya kan setiap kulit kita beda-beda gitu. Untuk kulit normal cara ngerawatnya gimana? Gunakan yang pertama itu tuh harus sunscreen ya. Sunscreen itu penting banget ya. Sunscreen kalau misalkan kita suka make up itu tuh seenggaknya facial wash tuh wajib, double cleansing setidaknya, ataupun pakai susu pembersih yang segala macam itu boleh. Itu untuk di rumah ya. Terus untuk merawat skin barrier kita juga lebih bagus. Terus dari kalau kayak dari serum segala macam itu tambahan itu boleh. Serum itu kan banyak ya, apalagi dijual di luar kan banyak, itu disesuaikan sama kondisi wajah aja gitu, itu boleh. Terus habis itu kita hindari faktor eksternal yang saya sebutin tadi ya, kayak makanan, terus hindari begadang, kafein. Terus kadangan kita juga tuh suka salah ini kan, kayak cuci muka aja itu kan dari faktor eksternal ya. Kadang kita cuci muka suka pakai air panas kan, itu kan dia merusak. Iya itu juga salah ya, biasa aja, maksudnya pakai air biasa itu bahkan lebih baik gitu. Jadi hindari yang kayak gitu, istirahat yang cukup, perbaiki pola makan yang sehat ya, kayak healthy food. Coba sedikit dikurangi junk foodnya, itu tuh dikurangi gitu. Nah kalau untuk pemilihan facial wash, kan ada beberapa facial wash itu yang mengakibatkan setelah kita after facial wash itu muka kita kayak jadi ketarik, kering. Itu gimana sih dok? Itu sebenarnya nggak apa-apa karena kan disesuaikan sama kondisi kulit ya. Kadang kan di beberapa facial wash kita bicara kulit yang
jerawatan gitu ya, itu kan biasanya ada kandungan facial wash yang mengandung salicylic acid. Salicylic acid itu memang fungsinya kadangan setelah kita cuci muka memang ketarik gitu. Nah, nggak apa-apa gitu. Jadi selagi dia tidak menimbulkan siak-siak jelusan tadi, jerawat, iritasi, pengelupasan, masih nggak apa-apa, boleh aja gitu. Memang kadangan di beberapa kandungan itu dibutuhkan gitu. Jadi sih sebenarnya boleh-boleh aja. Oke. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ada kasus yang Tribuners itu masih gini dok pemikirannya, kan dia kulitnya normal, tapi dia takut untuk berjerawat, makanya dia milih facial wash itu yang acne untuk menghindari dia berjerawat gitu. Nah, itu salah nggak sih dok? Salah banget, salah ya dok? salah banget. Okay. Nggak boleh. Jadi kalau misalkan memang kulit kita tuh normal atau baik-baik aja, pilih skincare ataupun salah satunya facial wash yang memang untuk kulit normal, bukan untuk kulit berjerawat gitu. Malah kadang dia menimbulkan keluhan yang tidak gitu ya. Bisa jadi jerawatnya malah jadi benar-benar muncul jerawat gitu, entah kemerahan atau malah yang paling sering itu beruntusan yang kecil-kecil kayak gitu. Itu kan membuat apa namanya masalah ya, bikin skin barrier kita juga jadi makin rusak. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi wajah gitu sih. Jadi yang tadinya tidak ada masalah, nggak menimbulkan masalah, yang tadinya jerawat cuma satu jadi banyak karena tadi ya dok, karena kekhawatiran yang tidak disesuaikan dengan kondisi kulit, makanya jadinya pemilihannya juga salah. Nah ini nih buat Tribuners di rumah yang mungkin masih mempunyai pemikiran seperti itu ya dok, itu ini bisa mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan juga bisa edukasi buat Tribuners bahwasanya pilihlah skincare ataupun facial wash itu yang memang sesuai dengan jenis kulit aja. Jadi kalau misalkan kulitnya memang nggak bermasalah dan juga tidak berjerawat, ya sudah pakai yang memang normal saja, jangan yang harus pakai yang acne atau yang whitening dan sebagainya ya dok ya gitu. Nah kalau di Bening Klinik sendiri ada nggak sih satu treatment aja sebutin dok yang memang itu bisa treatment untuk skin barrier tadi? Salah satunya laser glowing. Laser glowing. Ya, kalau di sini kita normal ya dok ya? Ya, dia biasanya untuk kulit normal. Kadang untuk acne juga bisa sih. Kita punya laser acne juga sama. Biasanya yang paling untuk remaja, terus habis itu sesuai sama kaos ya, gitu tuh laser glowing best seller. Karena dia biasanya itu tuh untuk memperbaiki skin barrier. Terus biasanya sekali tindak itu wajahnya benar-benar jadi bersih ya, jadi glowing. Biasanya gitu. Jadi seperti uni-uni Korea, uni Korea. Ini mungkin bisa jadi rekomendasi juga buat Tribuners yang mungkin masih remaja. Bisa ya dok? Rentang usianya dari berapa? Boleh, usia berapa aja boleh. Dari remaja ya, usia remaja ya, 12 tahun ke atas juga bisa kok. Kalau dokter bilang usia berapa aja nanti di bawah 10 tahun. Biasanya kan kadangan 12 tahun juga sudah After ada. puber lah ya. Iya, biasanya juga sudah ada kan. Nah, itu tadi ada laser glowing namanya dok ya. Laser glowing itu ada di Bening Klinik dan itu satu kali treatment aja udah bisa kelihatan dok hasilnya. Sudah kelihatan. Oke. Nah, setelah dari after treatment itu adakah pantangan-pantangan khusus yang harus dijalani pasien seperti nggak boleh pakai skincare ini, harus enggak sih kalau ada. untuk laser glowing enggak, kecuali soalnya kita kan juga ada tuh yang laser-laser yang lain yang kadangan biasanya berapa hari gitu nggak boleh pakai skincare gitu ya, itu tuh beda lasernya gitu ya, kalau yang kami tuh punyanya Pico tuh canggih banget ya gitu, dia tuh lasernya tuh canggih banget karena dia pakai gelombang Alexander ya, jadi dia bisa nembus ke lapisan kulit yang paling dalam, jadi pasti otomatis skin barrier kita langsung jadi bagus, lapisan kulit bawahnya juga langsung jadi bagus. Nah itu yang membutuhkan downtime ataupun biasanya pemberian skincare berapa hari, biasanya gitu sih. Kalau kita biasanya pakai lasernya Pico kalau yang kayak gitu. Itu untuk laser Pico ya Tribuners. Mungkin dari harganya Tribuners bisa nanti di Instagram Bening Klinik atau mungkin setelah ini bisa langsung konsultasi dengan dokter ya. Nah dok, untuk terakhir mungkin dokter boleh berikan closing statement untuk Tribuners ya untuk tips menjaga skin barrier. Oke, untuk tips menjaga skin barrier untuk para Tribuners ya, maksudnya baik sebenarnya perempuan laki-laki itu juga kadang punya masalahnya masing-masing ya. Yang pertama, pilihlah skincare yang sesuai sama kondisi kulit ya, itu sih penting banget. Terus yang kedua, jaga pola makan, gaya hidup, dan kurangi begadang dari kafein, biasanya sih itu sih.
Oke, itu tadi ya dok ya. Jadi memang banyak sekali Tribuners yang namanya faktor-faktor dari mana aja tuh bisa datang ya dok Yap. ya untuk menjaga skin barrier ini. Jadi faktor internalnya juga harus dijaga dan juga faktor eksternalnya tadi. Nah untuk pemilihan dari skincare-nya itu sangat disarankan Tribuners memilih skincare yang sesuai dengan kebutuhan kulit dan juga itu tadi ya dok ya harus benar-benar memperhatikan kebutuhan kulit wajah itu kulitnya, tadi. Jadi kalau misalkan pingin sekali mengetahui informasi lebih banyak itu bisa langsung konsultasi dengan Yap. dokter yang ahlinya. Jadi jangan coba-coba ya Tribuners untuk mencocok logikan ya itu tadi tentang skin barrier kita gitu. Terima kasih banyak sekali Dokter Fitri sudah hadir di studio Tribun Lampung dan juga Tribuners yang sudah menyaksikan bincang kecantikan hari ini. Tentunya di sini masih bersama dengan saya Kusnula Syefa dan juga Dokter Fitri ya. Pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.